Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Dan inilah mind map versi saya. Akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki konsep. Di antaranya nilai-nilai publik, yaitu mengambil pilihan yang tepat dan benar, pemahaman dan kesadaran menghindari politik praktis, berlaku adil, sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Konsep yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas, di mana adanya sebuah hubungan berorientasi pada hasil, adanya laporan, memerlukan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Konsep akuntabilitas dengan tingkat akuntabilitas terdiri dari personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Konsep akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi, peran konstitusional, peran belajar. Mekanisme akuntabilitas. Lihat dari dimensinya, ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, di mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang perlu dirahasiakan. Kemudian adanya praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup, di mana fraud ini timbul karena adanya peluang, insentif atau tekanan, sikap atau rasionalisasi. Akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara, di mana ini diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian, adanya penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, baik itu informasi yang relevan, informasi yang reliable, understandable information, dan comparable information. Kemudian dari segi konflik kepentingan, ada konflik keuangan dan konflik non-keuangan. Menjadi PNS yang akuntabel, di mana adanya tatanan perilaku individu, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nasionalisme merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, di mana dalam modul ini ada nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi SN, yaitu sila pertama dan sila kedua, di mana dapat penjelasan tentang nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Titik temu antara agama dan negara memberi berkah bagi Indonesia menuju negara yang modern dan demokratis. Pancasila mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam pemerintahan global atau dunia. Kemudian, nasionalisme, di mana nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi SN sila ketiga sampai sila kelima. Adanya 3 fase yang perlu dilalui dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia untuk melihat nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam kebinekaan.
yaitu pada masa prasejarah Nusantara, masa purba, dan masa sejarah Nusantara. Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional serta pembentukan kesatuan kebangsaan merupakan reaksi terhadap keberadaan negara kolonial yang asing. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat Nusantara. Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, daya tradisi demokrasi yang ada di pemerintahan desa, ajaran Islam yang menuntut persaudaraan dan kesamaan derajat sebagai makhluk Tuhan, dan paham demokrasi Barat yang mempengaruhi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Kemudian pentingnya kedaulatan rakyat dengan semangat musyawaratan dan kekeluargaan mulai dikemukakan sejak sidang pertama BUPKI pada 29 Mei 1945. Kemudian prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, adanya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. Kekuasaan itu harus dibatasi dan pemerintah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Demokrasi Indonesia yang dibangun oleh pendiri bangsa menginginkan adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Sila keempat, Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi yang dijalankan di Indonesia, baik itu kerakyatan, permusyawaratan, hikmat, kebijaksanaan. Pendekatan teoretik dalam melihat gagasan keadilan sosial dan sejahtera rakyat, di mana adanya pendekatan keadilan ekonomi pra-merkantilis, pendekatan keadilan ekonomi merkantilis, dan pendekatan keadilan ekonomi pasca merkantilis. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi pendiri bangsa, menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik melakukan kegiatan pokoknya yang berkaitan dengan kebijakan publik, baik itu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan pengawasan dan penilaian hasil kebijakan. ASN yang berorientasi pada kebijakan publik. ASN berintegritas tinggi dan implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Lalu ada ASN sebagai pelayan publik, di mana ada ASN yang bersikap profesional. Kemudian ada ASN yang melayani publik, di mana tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada ASN berintegritas tinggi. Jadi di mana ASN ini memiliki 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai persatu bangsa, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. ASN menjadi kondisi damai di mana pendekatan dapat dilihat dari cara melihat konflik, yaitu sosiologis, politik, ekonomi, dan antropologi. Kemudian ASN menjaga kondisi damai dengan menjalankan peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, di mana PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Lalu ada yang terakhir, yaitu aktualisasi nasionalisme bagi ASN, disusun dalam rancangan aktualisasi dan ditampilkan dalam laporan aktualisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari meme saya hari ini. Terima kasih.